Rumah tangga yang damai, penuh dengan kasih sayang dan harmonis, merupakan dambaan setiap pasangan. Namun, tidak dapat dipungkiri, dalam setiap hubungan seringkali ditemukan pergesekan. Pergesekan atau konflik akan sering terjadi dalam hidup berdampingan. Bahkan dalam hubungan yang ideal sekalipun, konflik tidak dapat dihindari dan akan semakin runyam dalam jenjang yang lebih serius. Maka hal ini, jemaah yang saya cintai karena Allah, merupakan dampak dari beberapa faktor, antara lain karena adanya perbedaan kepribadian, adanya perbedaan keinginan, latar belakang, serta disfungsi peran. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi pemantik adanya pergesekan dalam rumah tangga. Namun, sejatinya di dalam rumah tangga akan terjalin harmonisasi apabila memperhatikan satu di antara faktor pergesekan yang menimbulkan konflik dalam rumah tangga, yakni pembagian peran. Maka tema yang paling pantas dalam diskusi kita hari ini adalah bagaimana suami dan istri membagi perannya masing-masing. Yakni peran istri yang mana, peran suami yang mana, ini harus diatur dan memang diatur dalam Islam. Sebab disfungsi atau kegagalan fungsi peran ini dalam hal ini, yakni peran suami istri, menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka mengemban tugas di dalam rumah tangga. Kerap kali kita jumpai, ma'asyiral muslimin, pasangan suami istri terlibat dalam sebuah konflik dikarenakan ketidakpahaman kedudukan masing-masing individu dalam rumah tangganya. Maka menilik sejarah dunia, khususnya dalam kehidupan masa jahiliyah di Jazirah Arab, dapat kita jumpai adanya penindasan-penindasan terhadap istri oleh para suaminya. Pada masa itu, wanita dianggap tidak berharga sama sekali, atau kedudukannya tidak diakui dalam strata kehidupan. Bahkan kerap kali dijumpai jual beli dan tukar menukar istri dalam lingkungan kehidupan masyarakat jahiliyah. Bertahun-tahun lamanya budaya buruk ini tumbuh menjadi budaya kebiasaan, menjadi sebuah kebiasaan adat. Kemudian Islam dengan kondisi yang seperti ini hadir, jemaah yang dicintai karena Allah, untuk mengangkat derajat wanita, kemudian membagi peran dalam hidup berumah tangga antara laki-laki dengan perempuan. Apa buktinya? Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, pria atau suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, yakni pelindung bagi wanita atau istri. Laki-laki, suami adalah pelindung bagi istri mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki atau suami, atas sebagian yang lainnya itu wanita atau istri. Dan karena mereka, para suami pria, telah memberikan nafkah dari hartanya.
Maka wanita yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Ya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Ya, sekali lagi, maka wanita yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kemudian ya kamu khawatirkan akan nusuz, yaitu membangkang, wahai para suami, hendaklah kamu memberinya nasihat kepada wanita-wanita tersebut. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau ya pisah ranjang, dan kalau perlu dipukul mereka dengan pukulan tarbiyah, mendidik. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan wanita-wanita itu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana 'aliyan kabira. Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Maka sungguh ma'asyiral muslimin jemaah yang saya cintai karena Allah, Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya kedudukan pria atau suami yaitu sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah serta pelindung bagi istrinya. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai setiap pria atau suami kelebihan berupa fisik dan juga mental yang sejatinya lebih kuat daripada wanita atau istri. Ini suami jamaah ma'asyiral muslimin. Adapun dengan wanita atau istri memiliki hak atas pelindungan oleh pria atau suami dalam hal ini, ya, berupa ya hal-hal yang menjadi tugas-tugas suami untuk melindunginya. Ya. Dan wanita ini memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya ketika ya tidak dalam penjagaan suami. Jadi perhatikan jemaah ma'asyiral muslimin, khususnya para ibu-ibu, jangan keluar rumah kalau tidak mendapatkan izin dari suaminya, karena Anda harus menjaga diri Anda ketika suami tidak ada. Ya, kemudian di samping perannya juga sebagai istri, setiap wanita juga memiliki peran yang lain yang juga cukup besar, yaitu peran sebagai seorang ibu, di mana ibu berperan aktif terhadap tumbuh kembangnya anak, khususnya dalam pendidikan awal, tarbiyatul ula. Terkait hal ini, seorang penyair berdarah Mesir bernama Hafidz Ibrahim pernah bertitah dalam bait-bait syairnya, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah, sekolah pertama bagi anaknya. Idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal araq atau tayyibal a'raq. Jikalau kamu, yakni para laki-laki, mempersiapkan mereka para wanita dengan baik, maka sama halnya kamu mempersiapkan bangsa yang baik. Pokok pangkalnya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Artinya ini tugas daripada ibu untuk mempersiapkan generasi yang terbaik. Begitu juga tidak luput dari peran suaminya agar senantiasa mempersiapkan generasi-generasi yang mampu membawa perkembangan dan kemajuan kesejahteraan hidup, yakni dengan cara bersama-sama. Seorang ibu menjadi madrasah yang pertama bagi anaknya, dan jika ini benar-benar dipersiapkan, maka ibu telah mempersiapkan bangsa yang lebih baik ya ke depannya, dan ini merupakan pokok pangkalnya. Maka hal ini juga tertera di dalam hukum nasional kita pada pasal 83 ya, kompilasi hukum Islam, yang dimana menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah taat secara lahiriah dan batiniyah kepada suaminya.
dengan memperhatikan batasan yang diatur oleh syariat. Kemudian istri ya juga berperan mengkoordinasi keperluan rumah tangga dengan cermat. Istri dicap sebagai pembangkang ya apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Maka pada intinya jemaah saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kedudukan antara istri dan suami yakni setara dalam hidup berumah tangga. Namun untuk mengoptimalisasi keberhasilan pasangan suami istri dalam upaya membina rumah tangga yang ideal, diperlukan pembagian tugas dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki spesialisasinya masing-masing. Suami memiliki peran yakni sebagai kepala rumah tangga, sebagai pelindung dan yang memberikan nafkah keluarga, dan peran ini dibebankan kepadanya sebab laki-laki atau suami memiliki kelebihan yakni berupa fisik dan mental yang lebih kuat sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di dalam syariat agama kita Islam, di dalam Al-Qur'anul Karim. Sedangkan wanita atau para istri juga memiliki peran yang cukup besar dalam hubungan rumah tangga. Perannya adalah sebagai ibu rumah tangga sekaligus guru madrasah bagi anak-anaknya. Peran ini kemudian dibebankan kepada wanita sebab wanita memiliki kemampuan dan sifat yang lemah lembut serta tekun. Oleh karenanya kolaborasi ini harus dijalankan bersama untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karenanya ya, kita juga memperhatikan betapa pentingnya peran di antara masing-masing keduanya. Mana peran istri, mana peran suami, agar sejajar berjalan dengan koridornya dan tidak melenceng dari jalan kebenaran sehingga membentuk kerusakan dan keretakan rumah tangga. Ini perlu diperhatikan bersama.